Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Putri ketujuh telah lama tinggal di istana dan dia membenci orang-orang yang munafik dan bernafsu. Tidak ada pangeran yang pernah berinteraksi dengannya yang pernah menarik perhatiannya. Namun, dia juga tidak menyangka Suke menjadi orang seperti ini. Dia merasa sangat kecewa. Suke berkata dengan nada serius, "Sebenarnya, saya baru menyadari bahwa saya lupa memberikan jinten dan bubuk cabai kepada wanita itu. Meskipun dia memiliki puluhan ribu perak untuk bertahan hidup, hidup perlu menarik. Kapanpun dia mau. Mereka ingin makan camilan, mereka bisa memanggang sayap ayam untuk dimakan, kau tahu." Putri ketujuh tercengang lagi dan tidak bereaksi tepat waktu. Dia tidak bisa mengikuti proses Suke yang selalu berubah. Sepertinya dia tidak akan mengambil keuntungan dari wanita itu. Sebaliknya, dia ingin membantunya dengan memberinya beberapa bahan untuk sayap ayam. Saya telah salah paham dengannya. Saat dia memikirkan ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kamu terlihat mengerikan, apakah kamu sakit? Petik 2. Suke bertanya dengan prihatin. Apakah Anda perlu saya untuk memeriksa tubuh Anda? Saya tidak melebih-lebihkan tetapi keterampilan saya tidak terbatas pada membuat sayap ayam dan tahu bau. Saya juga seorang ginekolog. Apakah kamu mengerti? Mereka mengatakan tangan berharga seorang ginekolog ada di bawah. Putri ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit meminta maaf, "Tuan Su, saya tidak sakit. Sebelumnya, saya salah memahami Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Anda sangat jujur dan terhormat. Saya telah melemparkan Anda dalam cahaya yang buruk." "Tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah berkeliling selama beberapa tahun untuk menegakkan keadilan, dan saya sudah lama terbiasa dengan kesalahpahaman. Saya seorang jenius. Saya akan memanfaatkan kesalahpahaman orang lain untuk melangkah lebih jauh dan mencapai puncak dunia ini, menikmati kesendirian di puncak." "Kesendirian?" Suke melambaikan tangannya, ekspresinya tenang saat dia tiba-tiba mendongak 45 derajat ke langit malam. Tatapannya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan nyaring, "Namun, semua keinginan ini tidak dapat memperlambat langkahku. Aku akan menyelamatkan dunia ini, dan aku akan menjadi lebih kuat. Karena, jangan dirobohkan oleh mereka. Bahkan jika saya terkena 1000 kesulitan, saya tidak akan dirobohkan oleh mereka." Dengan dua kalimat puisi ini, Putri ketujuh membuka mulutnya dengan kaget. Dia terpesona. Dua kalimat ini sangat mencengangkan. Seberapa besar tekad dan visi yang harus dimiliki seseorang untuk menciptakan puisi seperti itu? Siapa yang mengira bahwa di bawah fasad yang unik ini ada seseorang yang begitu perkasa? Dia ingin menyelamatkan dunia. Dia tidak takut dengan desas-desus jahat atau kesalahpahaman. Dia terhormat. "Tuan Su, Anda memang jenius. Dunia ini beruntung memiliki seseorang seperti Anda." Putri ketujuh berkata dengan tulus, menatap Suke. Bayangan samar muncul di benaknya tentang Suke yang berdiri tegak dan tak tergoyahkan di bawah pukulan angin liar, membantu rakyat jelata terlepas dari segalanya. Pada saat itu, perasaan meledak di dalam hatinya. Sikap positifnya terhadapnya meningkat pesat. Lagi pula, di dunia kultivasi ini di mana setiap orang adalah seorang kultivator dan seseorang akan mengorbankan teman mereka daripada dirinya sendiri, untuk memiliki seseorang yang akan memberi untuk rakyat jelata, dia adalah salah satu dari jenisnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 200 poin tangguh bertindak. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena bertindak tangguh tanpa malu-malu. Hadiahnya adalah 500 poin bertindak tangguh. Mendengar notifikasi sistem yang terus berdering, Suke mempertahankan ekspresi rendah hati di wajahnya saat dia melambaikan tangannya dengan jelas. Dia berbalik, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Saat berikutnya, dia berkata, "Jalan di depan akan panjang, tetapi saya akan mencari." Putri ketujuh terguncang sampai ke intinya ketika dia berkata, "Itu puisi yang indah. Guru memang pintar." Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 200 poin tangguh bertindak. Suke menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menghadap ke sisi lain dari langit malam. Akan ada masa-masa sulit, tetapi seseorang harus melewatinya. Tuan Su sangat berbakat dan ambisius, saya penuh rasa hormat.
Pedang hanya menjadi tajam jika diasah di batu asah. Bau musim semi datang setelah musim dingin. Tuan, bravo! Bahkan usia tua tidak bisa menghentikan seseorang untuk mengejar hasratnya. Tuan, bagus sekali! Jika seseorang tidak menangkap peluang ketika mereka masih muda, mereka akan menyesalinya ketika mereka sudah tua. Tuan memang, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Dia sedikit takut sekarang. Semua syair puitis yang dibacakan Suke adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Baginya, mereka luar biasa. Itu telah mencapai titik di mana dia tidak tahu harus berkata apa untuk memujinya. Dia merasa sedikit mati rasa karena melakukannya. Namun, kalimat terakhirnya yang tidak biasa telah membuatnya bingung. Jika seseorang tidak menangkap peluang ketika dia masih muda, dia akan menyesalinya ketika dia sudah tua? Apa artinya ini? Apakah itu ada hubungannya dengan tekad Suke untuk menyelamatkan dunia? Suke seperti misteri baginya. Dia terpikat olehnya, dengan rasa ingin tahu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dilalui pemuda ini untuk dapat menjadi dewasa dengan kecepatan yang begitu terhormat dan mencengangkan. Astaga, astaga, astaga! Saat dia baru pulih dari keterkejutannya, beberapa suara memekakkan telinga membelah langit malam. Semua orang menoleh untuk melihat. Penatua ke-8 dari Sky Incense Valley telah kembali. Kali ini, dia tidak sendirian. Dia telah membawa 7 atau 8 murid laki-laki dan perempuan muda. Mereka mendarat di tanah, tampak lelah. Semua orang menatap mereka dengan kaget. Penatua ke-8 tampak sangat cemas ketika dia memimpin murid-muridnya melewati kerumunan dan berteriak, "Prajurit muda, saya telah kembali untuk meminta Anda menjual lebih banyak makanan lezat ini. Tolong beri setiap murid saya 1 mangkuk." Dengan itu, Penatua ke-8 melihat bahwa orang di depan panci minyak itu bukan lagi Suke. Itu adalah seekor anjing dengan tubuh hitam dan putih yang mengutak-atik tahu bau di dalamnya. Di sampingnya ada beberapa pangeran. Mereka masing-masing memiliki mangkuk tahu bau mereka sendiri dan sedang dalam proses memasukkannya ke dalam mulut mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa benda tak dikenal yang mereka ambil dari mangkuk mereka berwarna hitam dan keras. Mereka sangat bau dan mereka diangkat langsung ke mulut mereka. Aneh, bukankah tahu bau itu berbentuk persegi? Kenapa ada yang berbentuk sosis juga? Penatua ke-8 berhenti dan merenung. Dia juga bertanya-tanya apakah potongan tahu bau ini baru saja dibuat. Mencucuk, pangeran kedua mengisap benda hitam itu ke dalam mulutnya, menutup matanya dan mulai mengunyah. Segera, dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah seharusnya enak dan beraroma? Mengapa saya merasa kering, keras, dan masih berbau busuk? Itu benar-benar aneh. Selera saya persis seperti yang Anda gambarkan, Yang Mulia. Kasim tua di samping pangeran kedua setuju, juga bingung. Seorang pangeran yang berseberangan dengan mereka tidak setuju. Tidak, saya pribadi merasa ini sangat enak, terutama teksturnya. Ini renyah di luar dan lembut di dalam. Ketika dikunyah, tahu meledak di dalam mulut bersama dengan jusnya, dan itu benar-benar mulai baunya enak. Pangeran ini juga memiliki pendapat yang sama. Ini benar-benar enak, rasanya seperti tahu, tetapi juga 100 kali lebih enak daripada tahu. Ya, dan itu meningkatkan kekuatan jiwa kita. Ini terlalu menakjubkan. Kamu yakin? Kenapa punyaku kering dan keras dan sulit dikunyah? Baunya luar biasa tidak enak dan aku merasa jijik dengan bau busuk itu. Tepat, bukan hanya itu, tapi aku sudah merasa ingin muntah. Apa yang terjadi? Para pangeran bingung. Beberapa telah mencicipi tahu bau asli tetapi yang lain telah merasakan kotoran bau Butfest. Suke dan putri ke-7 berdiri agak jauh dari kerumunan. Ketika dia melihat adegan itu dimainkan, dia berusaha sangat keras untuk menahan diri agar tidak tertawa. Dia berada di ambang ambruk di tanah dan tertawa sepuasnya. Orang-orang ini benar-benar menyukai rasa yang kuat, mereka benar-benar memakan kotoran Butfest, pikirnya. Salut untuk kalian semua. Butfest telah disegel di dinding batu selama 10.000 tahun dan tidak pernah buang air besar sejak itu. Sangat tidak terduga, bahwa kotorannya yang segar sekarang dimakan oleh para pangeran ini. Ini tidak benar. Penatua ke-8 dari lembah dupa langit merasakan sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat pergi ke panci minyak. Seketika, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menunjuk ke panci di mana sekarang hanya ada beberapa potong sosis seperti yang tersisa, dan bertanya kepada Butfest, "Anjing kecil, saya ingin tahu benda apa ini?" "Bah, sial, kamu anjing,
Seluruh keluargamu anjing? Dewa ini jelas serigala. Lihat saja betapa hebat dan mendominasi dewa ini, kata Buttfast, bangga dan menyendiri. Adapun hal ini, itu memiliki sejarah yang hebat. Sejarah yang hebat? Saya bersedia mendengarnya. Penatua ke-8 tampak muram. Dia tidak marah karena Suke, setelah melihat bahwa Buttfast mengenal Suke. Orang-orang lainnya melihat ke arah Buttfast, terutama para pangeran. Ketika mereka mendengar Buttfast mengklaim dengan bangga bahwa benda hitam itu memiliki sejarah yang hebat, mereka tidak bisa menahan perasaan senang, dan berpikir bahwa mereka mungkin memperoleh lebih banyak dari memakan benda itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah 10.000 tahun dunia akan berubah begitu banyak. Manusia sudah mulai makan kotoran, dan itu benar-benar bisa terjual dengan sangat baik. Buttfast dipenuhi dengan emosi. Dia merasa dunia telah sangat berubah. Namun, dia masih memasang ekspresi menyendiri dan melanjutkan. Untungnya, dewa ini telah bertindak untuk kebaikan yang lebih besar dan telah melepaskan kotoran serigala saya yang berusia 10.000 tahun untuk menjualnya kepada kalian semua, sebanyak itu menyakitkan saya. Ini 10.000 tael per mangkuk, terlalu berharga. Puff. Beberapa pangeran langsung memuntahkan semua yang ada di dalam mulut mereka. Wajah mereka pucat dan kehijauan karena mendengar apa yang baru saja mereka dengar, dan mereka hampir memuntahkan darah. Kotoran serigala. Persetan, anjing ini benar-benar melepaskan kotorannya sendiri di dalam pot? Ini benar-benar sialan. Penatua ke-8 dari Sky Incense Valley tercengang, mengenakan ekspresi tidak percaya. Segera, dia menjadi marah. Gemetar karena marah, dia menunjuk Buttfast, suaranya bergetar. Kamu telah merusak ini? Sia-sia, ini adalah sepanci tahu bau yang tak ternilai harganya. Dan kamu benar-benar melemparkan kotoran anjing ke dalamnya? Sial, ini kotoran serigala? Tunggu, apa katamu? Bocah itu membuat tahu bau? Bukan, sialan. Buttfast tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap ke atas dengan mata bulatnya yang besar. Putri ke-7 merasa ngeri ketika dia ingat bahwa dia juga pernah makan tahu bau sebelumnya. Wajahnya tiba-tiba berubah dari ekspresi tenang menjadi ekspresi ketakutan. Dia merasa ingin muntah. Untungnya, dia ingat bahwa Suke telah menyiapkan mangkuknya sebelum Buttfast menuangkan kotoran anjing ke dalam panci minyak, dan karena itu mangkuknya tidak terkontaminasi. Dia menghela napas lega. Putri, apakah kamu tidak ingin minum teh? Pergi, ayo jalan-jalan. Suke bisa merasakan bahwa pertarungan akan segera pecah. Dia memegang tangan mungil putri ke-7 dan lari dari tempat kejadian. Tuan muda Su, ini. Putri ke-7 hendak bertanya kepada Suke apakah dia tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ketika dia memegang tangannya, dia menjadi bingung dan kepalanya langsung kosong. Terlahir sebagai seorang putri, dia selalu memperhatikan perilakunya dan sering pendiam. Dia bahkan hampir tidak berbicara dengan seorang pria lebih dari yang dibutuhkan, apalagi membiarkan seseorang memegang tangannya. Sekarang Suke memegang tangannya, untuk seorang putri konservatif seperti dia tidak percaya apa yang terjadi dan merasa sangat gugup. Aduh, pada saat ini, lolongan Buttfast terdengar. Itu diikuti oleh suara marah para pangeran yang mencaci maki anjing itu. Segera, kerumunan menjadi marah dan situasi menjadi tidak terkendali. Suke, kamu benar-benar berani menipu dewa ini? Kamu sudah selesai. Aduh. Kenapa kalian semua memukulku? Apakah kamu punya nyali untuk 1 lawan 1? Dewa ini tak terkalahkan dan bersemangat untuk menghadapi tantangan 1 lawan 1. Keterlaluan, ini benar-benar intimidasi. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda pahlawan ketika Anda semua datang ke arah saya bersama? Jangan paksakan ini dewa untuk bertarung, jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Dewa ini telah membunuh orang sebelumnya. Sialan, masih memukul saya. Apakah Anda tahu bahwa jika dewa ini memberi perintah, akan ada jutaan serigala yang mengelilingi kota kekaisaran ini di sekejap? Lagi pula, apa salahnya memakan kotoran dewa ini? Itu adalah koleksi berhargaku selama 10.000 tahun dan bahan-bahannya segar. Aduh. Saat mereka berlari ke jalan, Suke samar-samar bisa mendengar geraman marah Buttfast, dan merasa gembira. Meskipun dia tahu betul bahwa orang-orang pasti tidak akan bisa melukai Buttfast, Suke masih senang melihat Buttfast dipukul dan dikejar-kejar. Namun, saat ini, dia tidak ingin menjadi bagian dari kerumunan, dan telah melarikan diri dari tempat kejadian bersama putri ke-7.
Melarikan diri setelah bertindak keras benar-benar mengasyikkan. Tapi melarikan diri dengan gadis paling cantik di sana setelah bertingkah tangguh, itu tidak bisa disangkal keren. Setiap kali adegan seperti itu muncul di film, itu akan menjadi adegan yang paling gagah untuk protagonis. Suke tidak memiliki pemikiran apapun selain murni ingin mendapatkan lebih banyak poin tangguh bertindak. Jadi dia sangat berdedikasi, selalu memastikan untuk bertingkah keren di depan orang lain. Saat mereka berlari, mereka melewati sebuah kedai yang belum tutup untuk hari itu. Suke berhenti sejenak ketika dia tiba-tiba merasa ingin minum anggur. Ini karena dia baru saja makan sayap ayam dan tahu bau, dan minum anggur akan membersihkan langit-langit mulutnya. Putri, mengapa kita tidak minum anggur daripada teh? Dia menyarankan kepada putri ketujuh, yang belum pulih dari keterkejutannya. Sang putri mencoba menenangkan dirinya dan meskipun cadarnya menutupi separuh wajahnya, Suke tahu bahwa dia gugup dan malu. Muda, Tuan Muda Su, ini sudah larut, kenapa kita tidak? Dia merenung sejenak, memutuskan untuk bertemu besok. Tapi Suke dengan cepat memotongnya. Putri, itu tidak benar. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak minum di malam hari, kamu telah menjalani hidupmu dengan sia-sia. Ayo, mari kita minum sebotol anggur. Tidakkah kamu ingin mencari tahu tentang identitasku? Aku akan memberimu kesempatan, ayo pergi. Suke melangkah ke kedai minuman. Putri ketujuh berdiri terpaku di tanah, ragu-ragu. Mungkin karena dia menemukan Suke sangat mempesona dan beruntung, atau mungkin karena beberapa baris puisi yang dia bacakan malam ini telah memberinya perasaan hangat. Tetapi pada saat itu, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan sebelumnya. Dia dengan cepat mengikuti Suke ke kedai minuman. Jika pangeran lain atau siapapun dari istana melihat ini, mereka akan terkejut. Putri ketujuh biasanya terlihat sangat lembut dan pintar, sulit membayangkan dia pergi ke kedai minuman, terutama dengan seorang pemuda yang baru saja dia temui. Namun, tidak ada yang melihatnya. Ketika dia masuk, dia meminta kamar pribadi untuk minum dengan Suke. Setelah dia minum, dia mulai tenang. Melihat Suke, dia bertanya, Tuan Muda Su tahu niat saya saat itu. Bisakah Anda menceritakan kisah Anda? Suke tertawa dan mengangkat gelasnya. Dia memiringkan kepalanya dan minum seteguk sebelum menghela nafas. Cerita saya sangat sederhana, sama seperti saya adalah orang yang sangat sederhana. Orang lain yang memperumit masalah? Oh, jika begitu sederhana, lalu mengapa Tuan Muda Su menggunakan nama Takumi Fujiwara di Sword Catacomb hari ini? Putri ketujuh bertanya. Karena, ceritaku berbeda. Aku terlahir dengan kutukan. Wajah Suke dipenuhi dengan depresi saat dia berbicara. Sebenarnya, nama asliku adalah Naruto Fujiwara. Aku lahir di sebuah desa yang dikenal sebagai desa daun tersembunyi. Orang tuaku adalah orang-orang terkuat di desa itu, tetapi seekor binatang iblis datang dan mendatangkan malapetaka, membunuh banyak penduduk desa. Orang tuaku mengorbankan mereka hidup dan menyegel binatang iblis di dalam tubuhku. Apa? Sang putri terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya, menatapnya dengan tak percaya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang desa daun tersembunyi sebelumnya, atau tentang menyegel binatang iblis di dalam tubuh seseorang, ekspresi kecewa di wajahnya membuatnya perlahan mempercayainya. Suke terus berbicara dengan nada yang sangat menyedihkan. Aku baru tahu setelah itu bahwa binatang iblis itu tahu bahwa garis keturunan keluargaku istimewa dan memiliki saringan, jadi ia ingin mengambilnya dan menyebabkan bencana sebagai akibatnya. Setelah itu, aku melarikan diri sendirian dengan tubuhku yang lemah, tetapi menelan sebuah buah iblis secara tidak sengaja. Saya naik perahu dan bersumpah untuk menjadi bajak laut. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bertanya. Hal-hal pergi ke selatan, saya mabuk laut dan hanya bisa pergi ke pantai di tempat yang dikenal sebagai Gunung Akina. Saya mengubah nama saya menjadi Takumi Fujiwara dan membuang masa lalu saya, pindah ke sana dengan nama baru saya. Saya bahkan membuka toko tahu di sana dan menjadi bintang kecepatan Gunung Akina. Suke berkata sambil terisak. Setelah mendengar ini, putri ketujuh terdiam. Meskipun cerita Suke sedikit tidak biasa, isak tangisnya terlalu meyakinkan. Dia tidak berpikir terlalu banyak ketika dia berkata dengan suara rendah, siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Su telah mengalami kehidupan yang begitu sulit. Tidak heran Anda dapat membuat tahu bau yang istimewa, Anda dulu memiliki tahu toko. Tidak. Semua ini di masa lalu. Saat ini saya hampir tidak ada apa-apanya. Saya telah mengubah nama saya menjadi Suke,
dan saya bahkan mungkin mengubahnya menjadi Tony Oki, segera dan pergi ke Pulau Misterius dan merekam beberapa film AV. Petik 2. Apa itu film AV? Putri ketujuh curiga. Ini adalah bentuk seni yang menyenangkan. Jangan khawatir, jika ada kesempatan, saya akan mengundang Anda untuk menjadi pemeran utama wanita. Suke berkata, matanya jernih. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan tetapi mengangguk dan berkata sambil tertawa, terima kasih, Tuan Mudasu. Jika saatnya tiba, saya pasti akan ada di sana. Itu bagus, sangat bagus. Cheer. Suke tersenyum puas saat dia mengangkat gelas dan mendentingkannya ke gelasnya sendiri. Setelah minum seteguk lagi, suasana menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya lagi untuk berbicara. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Tuan Mudasu malam ini. Putri, tolong beritahu saya apapun yang Anda butuhkan. Jika ada yang bisa saya bantu, bahkan jika itu berarti mengikuti Anda ke neraka, saya akan bersedia. Suke menepuk dadanya dan berbicara dengan nada keyakinan moral. Betulkah? Matanya menyala dalam sekejap dan dia sangat gembira. Jantungnya mulai berdebar segera dan dia mengucapkan kata umpatan. Dia tidak akan benar-benar memintaku untuk mengikutinya ke neraka, bukan? Tolong jangan, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius, nak. Namun, sebagai seorang ahli Act of King, Suke tidak akan mengaku tidak mampu apa-apa. Jika ada, dia akan menyombongkannya terlebih dahulu. Lagi pula, mabuk bisa menyelesaikan situasi karena semua orang akan melupakannya keesokan paginya. Tentu saja, setiap kali aku, Suke, mengatakan sesuatu, aku bersungguh-sungguh. Dengan itu, dia menepuk dadanya. Dia segera berkata dengan gembira, sebenarnya, saya tahu bahwa Anda memiliki kereta ilahi yang kuat dan bahwa Anda dapat menggerakkannya dengan sangat baik, dan itu adalah salah satu yang terbaik di Metal Nation. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda dalam mewakili kakak ketigaku di kontes makam kekaisaran 2 hari dari sekarang. Aku ingin kau ikut serta dalam putaran pertama kontes. Jika kau berhasil, kita akan bisa memasuki makam kekaisaran. Ah, itu saja. Suke tercengang. Dia mengira dia akan meminta sesuatu yang besar. Dia tidak mengira itu tentang kontes makam kekaisaran. Namun, ini cukup sederhana. Bagaimanapun, dia datang untuk makam kekaisaran. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat kekacauan. Tuan Mudasu, Anda tidak bisa meremehkan kontes makam kekaisaran. Ini mempengaruhi masa depan negara logam dan putra mahkota masa depan. Putri ketujuh berkata dengan serius. Bagaimana kontes ini dapat mempengaruhi masa depan bangsa logam? Suke bingung dan sedikit bingung. Ini hanya sebuah kontes. Bisakah itu membuat Metal Nation lebih kuat dengan cara apapun? Itu sepertinya tidak logis. Sebenarnya, ya, tidak ada salahnya mengatakannya, ini bukan rahasia. Tapi ayahku dan semua master di Paviliun Harta Karun Roh dan Paviliun Harta Karun Ilahi telah menciptakan senjata ajaib. Itu bisa menghasilkan bahkan lebih banyak lagi ki spiritual elemen logam yang akan membuat para pembudidaya terus berkultivasi selama ratusan generasi. Namun, untuk mulai menggunakan senjata ajaib ini, seseorang perlu mengisinya dengan ki spiritual elemen logam tanpa batas. Oleh karena itu, ayahku ingin menggali Vena Naga. Gali Vena Naga untuk menyediakan ki spiritual elemen logam untuk senjata ajaib? FCK, dia bertaruh banyak untuk itu. Ketika dia menjadi tangguh, dia tidak akan membiarkan Vena Naga pergi. Suke sedikit terkejut. Kembali di negara api, Kaisar Api telah menempatkan banyak arti pada Vena Naga, karena mereka menyangkut nasib kekuatan kekaisaran keluarga Ji. Oleh karena itu mereka telah melindunginya dengan segala cara. Mereka tidak berani menyia-nyiakan ki spiritual. Namun, negara logam berjalan di jalur yang berlawanan. Mereka ingin menggali Vena Naga dan menggunakannya. Itu ide yang bagus. Naga-naga menyangkut nasib bangsa. Ini adalah sesuatu yang kita ketahui. Tapi ayahku juga telah lama percaya bahwa saat kita meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan negara akan meningkat secara alami juga. Kita tidak perlu mengandalkan takdir untuk mempertahankan keunggulan negara logam. Kami tidak akan menyembunyikan ki spiritual elemen logam yang begitu besar. Tetapi sebaliknya, kami akan menambangnya dan memanfaatkannya dengan cara yang wajar untuk mengembangkan sumber daya dan membuat negara logam semakin kuat. Petik 2. Suke menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-katanya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan membuat seruan terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol setelah mendengar kata-katanya. Memang, katanya dengan nada keheranan yang tulus.
Ayahmu hebat. Kaisar negara logam seharusnya adalah pria visioner. Jika dia adalah penduduk bumi, dia benar-benar akan menjadi inovator. Dia sebenarnya ingin menghapus tahayul feodal dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang berada jauh di dalam makam kekaisaran. Pemikiran seperti ini di bumi adalah hal yang biasa, tetapi di dunia kultivator, itu benar-benar avant-garde. Selain itu, Kaisar Logam juga sangat mendukung penelitian dan pengembangan kereta surgawi Spirit Tracers Pavilion yang digunakan untuk melatih kekuatan jiwa para pembudidaya mereka. Ini juga mengesankan karena kegiatan semacam itu agak mirip dengan revolusi industri. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pemimpin besar, tidak peduli apakah itu kucing hitam atau kucing putih, jika ia dapat menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik. Ungkapan relevan lainnya yang muncul di benak termasuk, jika Anda ingin kaya, Anda harus membangun jalan terlebih dahulu, membebaskan pikiran, sains adalah kekuatan produksi nomor 1. Namun Suke merasa bahwa Kaisar Negara Logam adalah seseorang yang bisa diajari hal-hal yang lebih besar. Dia memutuskan bahwa suatu hari nanti, dia harus menghadap Kaisar untuk berbicara tentang kehidupan, dan terutama membahas kemungkinan Suke dengan enggan mengambil posisi kepala insinyur reformasi. Dia akan mampu mengembangkan film seni aksi cinta, juga dikenal sebagai AV, untuk membuat hidup mereka penuh warna dan menarik. Sangat disayangkan bahwa Vena Naga dilindungi dengan sangat baik oleh para leluhur. Sang putri menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kita hampir tidak bisa masuk ke sana. Selama bertahun-tahun, ayahku telah mengadakan kontes makam kekaisaran, berharap seseorang bisa masuk, menggali, dan memecahkan segel Vena Naga. Sayangnya, kesuksesan sulit dicapai. Petik 2. Ketika Suke mendengar itu, dia terkejut dan gembira. Ini benar-benar seperti seseorang memberi Anda bantal ketika Anda ingin tidur. Dia pikir, menggali Vena Naga? Ini sederhana, karena saya seorang perampok kuburan profesional. Akulah yang menggali Vena Naga di makam kekaisaran negara api. Sangat disayangkan bahwa Anda, bangsa logam, tidak dapat menangani makam kekaisaran Anda. Sepertinya Act of King ini perlu membantu. Bibir Suke melengkung ke atas saat dia memikirkan ini. Baginya, ini benar-benar hal yang baik. Kaisar Logam ingin menggali Vena Naga untuk memanfaatkan sepenuhnya ki spiritual elemen logam untuk memperkuat negara logam. Dan Suke ingin menggali Dragon Veins karena dia menginginkan Genesis Metal Heart. Kedua tujuan ini tidak bertentangan, kedua belah pihak akan puas karena ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Suke bahkan merasa ingin mengajukan diri kepada Kaisar dan berkata, "Jangan khawatir, Kaisar Anjing, jika Anda ingin menggali makam leluhur Anda harus mendapatkan bantuan dari fraksi surga yang meledak. Kami berspesialisasi dalam perampokan kuburan dengan sejarah pengalaman 10.000 tahun di area ini. Yakinlah putri, orang-orang dari generasi kita penuh dengan keadilan dan ketulusan," janji Suke sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Terlebih lagi, aku sudah berjanji padamu bahwa aku pasti akan membantu. Jadi, serahkan padaku. Dia berpikir, menyerbu makam kekaisaran dengan dekrit kekaisaran, ini terlalu menarik. Putri ketujuh, bagaimanapun, meremehkan bantuan yang ada dalam pikiran Suke. Dia mengira bahwa dia hanya setuju untuk membantu melewati pos pemeriksaan pertama persidangan untuk membantu pangeran ketiga mengamankan posisi yang memungkinkannya memasuki makam kekaisaran. Tapi hanya ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa puas. Terima kasih, Tuan Muda Su. Tidak peduli hasilnya, kakak ketiga dan aku berhutang budi padamu, kata putri ketujuh, mengangkat cangkir anggurnya. Jika Anda menemui kesulitan di masa depan, kami pasti akan membantu Anda semampu kami. Kamu terlalu sopan, hanya ini yang seharusnya aku lakukan, kata Suke dengan rendah hati. Mereka berdua terus minum bersama. Putri ketujuh mungkin terlihat pendiam dan pendiam, tetapi toleransi alkoholnya tidak buruk sama sekali. Dia mampu menjelaskan dengan jelas beberapa pos pemeriksaan di pengadilan makam kekaisaran. Pos pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka tetapi telah didirikan berdasarkan mantra pembatasan dari makam kekaisaran. Misalnya, pos pemeriksaan pertama adalah kontes kereta ilahi. Dari sudut pandang Suke, ini bisa dibilang balap drag. Namun, mengendarai kereta ilahi adalah ujian kekuatan jiwa dan penguasaan prasasti rune. Kedua kemampuan ini adalah inti untuk memecahkan segel Vena Naga. Jika seseorang tidak dapat memenuhi dua persyaratan dasar ini, memasuki makam kekaisaran semata-mata untuk tujuan bergabung dalam kesenangan, sesuatu yang sama sekali tidak perlu.
Akibatnya, pos pemeriksaan pertama telah dirancang untuk menyaring yang lemah sehingga para elit dapat memasuki makam kekaisaran dan bertarung melawan apa yang ada di dalamnya. Namun, aturan kontes makam kekaisaran tahun ini telah berubah, untuk saat ini melibatkan persaingan memperebutkan posisi putra mahkota. Kaisar Logam telah mengizinkan para pangeran untuk membentuk tim mereka sendiri. Jika satu anggota melewati pos pemeriksaan, seluruh tim akan berhasil melewati putaran itu. Putri ketujuh mengatakan bahwa meskipun pangeran ketiga memiliki tim yang berbakat, mereka tidak yakin bahwa mereka akan menyelesaikan pos pemeriksaan pertama, jadi mereka membutuhkan bantuan Suke untuk itu. Malam itu, Suke menamparkan dadanya dan berjanji bahwa dia akan menyelesaikan putaran pertama karena dia adalah bintang kecepatan Gunung Akina, pengemudi tua yang terkenal. Karena itu, dia secara khusus memanggang putri ketujuh dengan beberapa cangkir anggur. Namun, hasilnya mengecewakan karena toleransi alkohol dari putri ketujuh terlalu tinggi. Dia tidak mabuk sama sekali. Setelah mereka selesai berbicara, mereka bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Suke menemukan penginapan dan menginap di sana semalaman. Dia tertidur saat dia menabrak tempat tidur. Tidak ada berita tentang Budfest sepanjang malam, dan Suke tidak berniat mencarinya. Budfest yang malang mengalami malam yang menyedihkan. Para pangeran bergiliran melontarkan mantra mereka padanya. Meskipun tingkat mantra dan serangan mereka tidak bisa melukainya sama sekali, setiap bagian dari dirinya diserang dan dibom di mana-mana. Beberapa tim penjaga istana memutar tugas jaga di jalan-jalan untuk menangkapnya. Mereka akan bertanya kepada setiap orang yang mereka lihat apakah ada yang pernah melihat anjing yang bisa berbicara. Dewa ini telah mengatakan berkali-kali bahwa dewa ini adalah serigala dengan darah bangsawan, bukan anjing rendahan. Sialan, bocah tak tahu malu berkulit tebal itu. Terlalu keterlaluan. Ini pasti konspirasi besar melawan dewa ini. Tahu sengaja disamarkan sebagai kotoran sehingga dewa ini akan tertipu. Untungnya, dewa ini berbakat dan cerdas dan berhasil pergi lebih awal. Jika tidak dewa ini tidak akan lolos sekarang. Budfest bergumam pada dirinya sendiri sepanjang malam dan menyelinap kembali ke kios. Pada saat ini, kerumunan sudah lama berlalu. Tidak ada seorang pun di jalan dan rasanya benar-benar sepi. Namun Budfest tertawa dingin. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Jika kamu ingin menangkap dewa ini, bermimpilah. Tunggu, Budfest tiba-tiba berhenti ketika dia menemukan pot yang berisi kotorannya sendiri. Itu masih di tempat yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, Budfest mengambil sebatang tongkat dan mengambil tahu busuk yang asli dari panci. Dia memeriksa tahu bau kiri dan kanan. Omong kosong macam apa tahu bau ini? Apa rasanya benar-benar enak? Budfest menatap tahu bau hitam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengambil keputusan dan menelan tahu bau yang tidak terlalu murni itu. Gemuk, lembek. Ketika Budfest merasakan rasa lezat dari tahu busuk itu meledak di mulutnya, dia langsung tercengang. Bagaimana ini bisa begitu lezat? Dan kekuatan jiwa dewa ini telah meningkat begitu banyak? Budfest tidak percaya apa yang terjadi. Dia mengabaikan fakta bahwa panci itu masih berisi kotorannya sendiri, dan dengan cepat mengambil kubus tahu yang tersisa dari panci. Setelah itu, matanya segera melihat sekelilingnya dengan waspada, takut seseorang akan merampok tahu darinya. Budfest dengan hati-hati menyimpan sisa potongan tahu. Di sisi lain, Suke mengalami malam yang damai. Ketika dia bangun, matahari sudah tinggi di langit. Dia dibangunkan oleh seseorang yang mengetuk pintunya. Berdebar, 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 Tuan Muda Su, tolong keluar sebentar. Siapa itu? Jangan suruh aku bangun. Suke malas membuka pintu. Dia berbaring di tempat tidurnya dan meneriakkan jawabannya. Tuan Muda Su, pangeran kedua telah mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa rumah besar Anda dan 3.000 wanita cantik yang Anda minta telah disiapkan untuk Anda, kata pria di luar. Astaga! Suke tiba-tiba duduk di tempat tidur, menyipitkan matanya, melihat ke pintu dan tersenyum. Dasar idiot. Raja tangguh bertindak ini akhirnya tidur dan di sini Anda memaksa saya untuk keluar, bertindak keras dan menamparkan wajah Anda. Dalam hal ini, baiklah kalau begitu. Raja bertindak tangguh ini dengan enggan akan memberi pelajaran kepada pangeran kedua yang brengsek itu.